Kita masuk ke bagian kedua dari gelombang cahaya, sifat-sifatnya ya. Nah, sifat yang keempat adalah cahaya itu bisa berinterferensi atau adalah perpaduan atau penjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang cahaya yang baru. Ini namanya interferensi ya. Seperti ini kalau ada dua gelombang yang berpadu, nah ini akan timbul gelombang yang berbeda dengan yang ini ya. Itu namanya interferensi. Nah, anak-anak, di dalam cahaya, kalau ada dua cahaya yang berinterferensi, maka hasilnya ada dua. Satu saling menghancurkan, artinya kedua cahaya itu saling melemahkan sehingga jadi gelap, hasilnya gelap. Tapi kedua saling membangun, ya, atau maksimum hasilnya adalah garis terang itu, ya, garis terang itu. Jadi ini gelap, ini terang, itu. Hasilnya ada dua. Nah seperti ini ya. Kalau dua cahaya itu seperti ini, jadi sefase ya ini sama ya, melemah ke atas semuanya, maka hasilnya saling menguatkan. Tapi kalau ini berlawanan, ini ke atas, ini ke bawah, maka hasilnya adalah saling meniadakan atau nol ini. Ya, ini yang membangun atau maksimum, ini yang menghancurkan atau minimum ya. Nah, kalau di dalam cahaya seperti ini nak sekalian. Jadi yang tengah ini ya, ini kan cahaya ada dua ini, cahaya A dan B ya. Kalau keduanya ini berinterferensi ya, maka hasilnya di sini macam-macam ini. Yang paling tengah ini adalah cahaya terang pusat, yang paling terang. Saling menguatkan ya, antara ini dan ini saling menguatkan. Lalu yang ini adalah gelap. Ini gelap pertama, ini juga gelap pertama. Ini terang pertama, ini terang pertama. Jadi ada dua gelap pertama, ada dua terang pertama, dan seterusnya ya. Nah seperti ini ya. Ini adalah terang pusat, ini gelap pertama, terang pertama ya, gelap kedua, terang kedua ya, seperti ini. Nah sekarang kita akan menghitung mencari hubungan besaran pada interferensi ini ya. Misalnya ini anak sekalian, ini cahaya yang pertama S1 ini S2 ini. Kalau dia bertemu di layar sini, maka di layar di sini akan ada pola terang, gelap, ini terang pusatnya ya. Misalnya ini ya, ini lintasannya kan S1P, ini S2P. Ini tidak sama nih ya. Ada selisih jaraknya yaitu S2R ini. S2R ini sama dengan D. D adalah lebar celah ya, sin theta. D sin theta ini. Theta adalah sudut ini ya. Nah, anak-anak, beda lintasan atau selisih lintasan ini sebesar delta S adalah D sin theta ini. Nah, D sin theta inilah yang menentukan apakah ini terang atau gelap ya. Nah, sekarang bila mana dia minimum atau maksimum. Anak-anak, kalau beda lintasannya itu kelipatan dari lambda, misalnya lambda, 2 lambda, 3 lambda, maka pada layar akan tampak garis atau titik terang atau terjadi interferensi maksimum. Jadi syaratnya adalah D sin theta sama dengan lambda atau kelipatan lambda. Bila beda lintasan besarnya kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang, misalnya setengah lambda, 1,5, 2,5, 3,5, maka pada layar akan tampak garis titik gelap atau terjadi interferensi minimum ya. Syaratnya adalah ini D sin theta sama dengan setengah lambda atau kelipatan ganjil dari setengah lambda. Nah ini ringkasannya ya. Jadi interferensi celah ganda, tadi ada dua celahnya ya, maka ada yang maksimum, ada yang minimum. Kalau maksimum adalah D sin theta M lambda, kalau minimum adalah D sin theta 2M minus 1 kali setengah lambda. M itu menyatakan terang ya, jadi misalnya M1 terang 1, M2 terang 2, M1 gelap 1, M2 gelap 2. Anak-anak, nilai sin theta ini kalau sudutnya kecil itu sama dengan nilai tan tetanya. Saya ulangi ya, jadi nilai sin dan nilai tan itu dianggap sama kalau nilai sudutnya kecil. Sehingga dari sini sin theta adalah Y per L. Ya, ini. Sin theta adalah Y dibagi L. Tan theta adalah Y dibagi L ini. Ya. Ini
ini ya. Jadi boleh diganti Y per L. Nah ini ya, ini adalah pola interferensi pada celah ganda. Ini adalah terang pusat ya. Terang pertama, terang pertama, terang kedua, terang kedua ya. Gelap pertama, gelap pertama, gelap kedua, gelap kedua. Nah, jarak antara terang pusat ke terang satu saya namakan Y1, Y terang 1 ya. Jarak antara terang pusat ke gelap kedua adalah Y2 dan seterusnya ya. Jarak antara terang pusat ke gelap 1 namanya Y1 gelap ya. Lalu jarak antara terang pusat ke gelap kedua adalah Y2 gelap ini ya. Ini pun juga gelap, di sini juga ada gelapnya juga ya, tidak ada di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3 yaitu melentur atau difraksi. Nah, melentur atau difraksi, apa itu melentur? Adalah pembelokan ini ya, arah rambah cahaya karena lewat celah sempit. Ini bedanya dengan pembiasan. Kalau pembiasan itu karena melalui medium yang berbeda. Kalau ini melalui celah sempit. Nah, celah tersebut berfungsi sebagai sumber gelombang baru. Jadi kalau ada gelombang lewat celah sempit, maka seolah-olah gelombangnya ada di celah sempit ini, sumbernya ya, seperti ini. Atau bawahnya ini ya, ini sumbernya. Tapi kalau dia lewat celah sempit, maka dia menjadi gelombang yang baru ya. Nah, sekarang difraksi pada celah tunggal. Ini celahnya cuma satu ya. Nah, di sini secara umum, nah sekalian, kalau cahaya ini berinterferensi berpadu, maka ada pola garis terang dan gelap seperti tadi. Nah, untuk celah tunggal itu pola gelap ke M terjadi jika ini D sin theta sama dengan M lambda. Jadi kebalikan dari celah ganda tadi ya. Kalau celah tunggal itu D sin theta M lambda adalah untuk garis gelap, tapi kalau untuk celah ganda ini adalah untuk garis terang. Nah, seperti ini sama tadi. Nah, ini ya, ini celah tunggal ya. Jadi celahnya cuma satu ya. Ini adalah terang, lalu ini gelap pertama, terang kedua, terang kedua. Nah, ini interferensi atau perpaduan dari cahaya. Untuk celah ganda itu rumusnya ini ya. Kalau terang D sin theta M lambda, kalau gelap D sin theta 2M min 1 kali setengah lambda. Kalau celah tunggal kebalikannya ya. Kalau kalau gelap D sin theta sama dengan M lambda. Kalau terang adalah yang seperti ini ya. Nah, misalnya contoh soal begini ya, nah sekalian ya. Misalnya ada celah tunggal, berarti D ya, D-nya 0,12. Disinari cahaya monokromatik pada layar jauh 2, ini L-nya 2, jarak layar ke celah 2. Dapat diamati berbagai gelap dan terang. Jika jarak pita gelap kedua dengan terang pusat, berarti gelap kedua ya, Y gelap kedua 15 mili, gelap kedua berarti M-nya 2 ya. Berapakah lambda? Nah, anak-anak, karena di sini adalah celah tunggal, maka kita pakai rumus ini D sin theta sama dengan M lambda, dan sin theta-nya kita ganti Y per L ya. Kita masukkan, maka lambdanya ketemu nih 0,45 kali 10 pangkat min 6 meter atau 450 nanometer. Nano itu 10 pangkat min 9. Oke, sekarang yang kedua, dua celah jaraknya 0,2 mm disinari tegak lurus ya. Pita terang ketiga terletak 7,5 mm dari pita terang pusat ya. Jadi D-nya 0,2, Y terang ketiga 7,5 dan L 1 meter. Tanyakan berapakah lambda dan jarak antara pita terang kedua dan gelap keempat. Gelap keempat dan terang kedua itu berapa? Nah, anak-anak, karena ini dua celah, berarti celah ganda ya. Nah, celah ganda garis terang rumusnya ini D sin theta M lambda. Sin theta-nya diganti Y per L. Kita masukkan, maka lambdanya ketemu 0,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Lalu berapakah YG4 dan YT2? Ini bisa kita cari Y gelap keempat ya. Pakai rumus ini dimasukkan, ketemu 8,75. Lalu YT terang kedua ya, pakai rumus ini M-nya 2 ya. Lambdanya dari sini akan ketemu Y terang 2 5 mm. Sehingga jarak antara pita gelap keempat dan pita terang kedua adalah ini ya,
8,75 dikurangi 5 jadi 3,75. Nah, anak difraksi pada kisi. Nah, kisi itu apa? Kisi adalah celah banyak. Tadi kan kita belajar ada celah 1, ada celah 2 atau celah ganda. Nah, kisi adalah celah banyak. Artinya celahnya banyak sekali ya. Jadi ini ya. Ini kalau ada kaca yang digores ya, digores, maka yang digores ini adalah tidak dilewati cahaya. Yang tidak digores itu dilewati, sehingga jarak antara ini dinamakan lebar celah atau D. Nah, D ini sama dengan 1/n. N namanya tetapan kisi ya. Jadi D 1/n. Ini lebar celahnya. Nah, contohnya begini misalnya ya. Cahaya panjang gelombangnya 600 angstrom. Nah, angstrom itu 10 pangkat min 10 ya. Menyinari tegak lurus kisi yang terdiri dari 200 garis per cm. Ini N ya. N nya 200 garis per cm, atau boleh 200.000 garis per meter ya. Ini sentinya diganti meter ya, 1/100 jadi naik menjadi 200.000 gitu. Tanyakan berapakah orde atau M tertinggi berapa. Nah, ini adalah difraksi celah ganda ya. Rumusnya ini ya. D sin theta sama dengan M kali lambda garis terang ya. Ini kan garis terang pakai ini. Nah, anak D-nya kita cari dulu ya. D kan 1/n ya, ini. 1/n D-nya itu. Sin theta per lambda. Anak-anak M itu maksimum jika nilai sin 1 ya. Jadi sin theta-nya diganti 1 ini. Nah, maka M-nya 8,33 dibulatkan menjadi 8. Jadi orde maksimumnya ada 8. Nah, sekarang berarti pada layar ada 8 garis terang di atas terang pusat dan 8 garis terang di bawah terang pusat. Jadi terdapat 17 garis terang ya, ditambah terang pusatnya tadi. Nah, sekarang yang terakhir tentang polarisasi. Apa itu polarisasi? Adalah pengutupan arah getar gelombang transversal menjadi satu arah getar tertentu saja. Cahaya terpolarisasi adalah cahaya yang hanya memiliki satu bidang getar saja. Karena ini cahaya yang alamiah ya, jadi dia punya bidang getar. Jadi ini ada yang ke atas ya, ada yang ke samping dan kemana-mana. Tapi kalau dia lewat polarisator, maka hanya yang searah dengan polarisator yang diteruskan ya. Yang lainnya diserap. Ini namanya cahaya terpolarisasi. Yang lainnya diserap ya. Ini cahaya terpolarisasi, ini cahaya alamiah atau natural. Nah, anak-anak, polarisasi itu disebabkan oleh ada 5 minimal. Pertama adalah pemantulan 57. Jadi kalau sudut datangnya 57, maka sinar pantulnya adalah cahaya yang terpolarisasi. Yang kedua adalah pemantulan dan pembiasan. Ada kristal yang bisa memantulkan dan membiaskan. Nah, ini sinarnya ini adalah sinar yang terpolarisasi ya, sinar bias terpolarisasi. Syaratnya apa? Syaratnya ini ya, tan IP ini sudut datang ya, sama dengan N2 per N1. Jadi indeks bias kaca dibagi udara berapa, lalu antitanya berapa, itulah tan IP. Ya, lalu IP ditambah R itu 90 ya. Anak-anak, ini sinar pantul dan sinar biasnya itu tegak lurus ini. Jadi IP tambah R sama dengan 90. Ini syarat untuk polarisasi pada pemantulan dan pembiasan. IP namanya sudut polarisasi. Nah, sekarang ada istilah sudut kritis ya. Apa itu sudut kritis? Anak-anak, kalau ini cahaya datang dari kaca ke udara, maka dia dibiaskan menjauhi normal ya. Nah, suatu saat dia sudutnya itu 90 derajat, ini sudut biasnya. Dia tepat sejajar dengan ini. Nah, sudut datang yang sudut biasnya 90 derajat dinamakan sudut kritis atau IK. Ya, sin IK sama dengan N udara per N kaca ini. Ya. Nah, sekarang penyerapan selektif ini menyebabkan polarisasi ya. Anak-anak, ada kristal yang bisa menyerap itu ya. Misalnya kristal polaroid ya ini. Ini cahaya mula-mula intensitasnya I0 ya. Setelah lewat kaca polarisator, intensitasnya menjadi I1, di mana I1 setengah I0. Lalu dipasang
Polaroid yang kedua yang dinamakan analisator ya. Lalu ini bisa diputar aja ya. Setelah keluar namanya I2. Ini cahaya terpolarisasi ya. Nah, maka berlaku ini anak sekalian, I2 itu sama dengan I1 cos kuadrat theta. Theta adalah sudut, ini sudut putar ya. Jadi ini kristalnya diputar sudut theta itu ya. Atau boleh diganti ini setengah I0 cos kuadrat theta ya. Karena apa? Karena I1 kan setengah I0 ya. Diganti ini. Nah, lalu juga bias kembar. Jadi polarisasi karena bias kembar. Jadi ada kristal yang ketika didatangi cahaya, maka cahaya itu dibiaskan dua kali, dua tempat ya. Satu cahaya biasa, satu cahaya yang terpolarisasi. Ini ya, ini namanya sinar istimewa ini. Ini kristal kalsit misalnya. Lalu karena hamburan ya, karena dia mengenai apa? Mengenai partikel, misalnya contohnya cahaya matahari ya, ketika terkena partikel air di udara, uap air di udara, maka dia akan dibiaskan dan dihamburkan ini. Jadi cahaya mengalami hamburan dan terpolarisasi. Nah, ini pemakaian polarisasi ya, ini seperti ini. Atau ada kaca polaroid ya, yang hanya bisa meneruskan cahaya tertentu ya. Jadi dia tidak silo ini ya. Jadi ini misalnya cahaya yang macam-macam yang diteruskan hanya yang biru ini, yang merah tidak. Jadi mata kita terasa teduh karena tidak ada silo di sini. Ya, untuk latihan anak kerjakan halaman ini ya, untuk dibuat sebagai latihan.